Algoritma dan pemrograman adalah dasar dari dunia komputer. Keduanya membantu komputer memahami apa yang harus dilakukan. Dengan memahami algoritma, kita belajar berpikir logis dan terstruktur. Materi yang pertama yaitu konsep algoritma. Bayangkan, kamu ingin membuat secangkir kopi. Kamu pasti melakukan langkah-langkah seperti merebus air, memasukkan kopi ke dalam gelas, menambahkan gula, dan mengaduknya. Nah, urutan langkah-langkah itu disebut algoritma. Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam komputer, algoritma berfungsi sebagai resep yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Algoritma yang baik harus terstruktur, terbatas, punya masukan, menghasilkan keluaran, serta efisien. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu harus melakukan apa. Materi kedua yaitu jenis-jenis algoritma. Ada berbagai jenis algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah. Pertama, algoritma sekuensial, yaitu langkah-langkah yang dijalankan berurutan dari awal hingga akhir. Kedua, algoritma percabangan, di mana komputer membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, jika nilai lebih dari 80, maka lulus. Ketiga, algoritma perulangan, yaitu instruksi yang dijalankan berulang kali seperti mencetak angka 1-5 menggunakan perulangan for. Disinilah kita belajar berpikir logis, sistematis, dan terstruktur seperti komputer. Materi ketiga yaitu tahapan merancang algoritma. Sebelum menulis program, ada tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu merancang algoritma. Langkah pertama adalah memahami masalah. Kita harus tahu apa yang diminta, data apa yang dibutuhkan, dan hasil apa yang ingin dicapai. Langkah kedua, menganalisis solusi. Di sini kita mulai mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, apakah dengan perulangan, percabangan, atau urutan langkah tertentu. Langkah ketiga adalah menulis algoritma dalam bentuk yang jelas, bisa menggunakan VS Code atau flowchart agar lebih mudah dipahami. Langkah terakhir, menguji algoritma. Kita cek apakah langkah-langkah yang dibuat sudah benar dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Dengan melalui tahapan ini, kita bisa memastikan algoritma yang dirancang efisien, logis, dan siap diubah menjadi program komputer. Jadi, kesimpulannya adalah merancang algoritma bukan hanya soal menulis langkah-langkah, tapi juga memahami cara berpikir logis dalam memecahkan masalah. Semakin baik rancangan algoritmanya, semakin mudah pula proses pemrogramannya. Materi keempat yaitu struktur dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer bisa bekerja. Seiring waktu, bahasa pemrograman berevolusi dari bahasa mesin ke assembly hingga bahasa tingkat tinggi seperti Python, Java, dan C++. Ada beberapa paradigma pemrograman. Paradigma imperatif berfokus pada bagaimana programan dijalan langkah demi langkah. Sedangkan deklaratif berfokus pada apa yang ingin dicapai tanpa merinci caranya. Dalam perkembangannya muncul berbagai gaya pemrograman seperti object oriented dan event driven. Semua itu membuat kita bisa menulis kode yang lebih rapi, efisien, dan mudah dipahami. Materi terakhir yaitu allocontrol dalam C++. Nah, di dalam bahasa C++, konsep allocontrol sangat penting karena menentukan bagaimana program dijalankan. Secara umum, ada 3 jenis allocontrol dalam C++, urutan, percabangan, dan perulangan. Pertama, alur sekuensial, yaitu programan dijalankan dari atas ke bawah sesuai urutan perintah. Kedua,
alur percabangan yang digunakan untuk membuat keputusan, misalnya dengan perintah if, elif, atau switch. Untuk memilih tindakan sesuai kondisi. Ketiga, alur perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan perintah berulang kali menggunakan for, while, dan do while. Contohnya, jika ingin mencetak angka 1 sampai 5, kita bisa menggunakan perulangan for. Dengan memahami alur kontrol, kita bisa membuat program yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, dan lebih efisien. Tanpa penguasaan alur kontrol, program akan berjalan kaku dan sulit dikembangkan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.